kembali lagi ke Sylvie. Katanya kamu juga masih pingin datang ke upacara benderanya pada saat itu. Jadi tetap pingin datang. Iya, tetap pingin datang. Kenapa? Ya, pengen lihat anak-anak kan udah berjuang sama-sama dari latihan terus nggak bisa datang, terus pengen lihat aja, bangga sama anak-anak. Dan pasti mereka bangga sama kamu. Meskipun saya nggak ikut ya. Tapi spiritnya ikut. Iya, tapi hati saya tetap ikut. Sylvie ini diamputasi 2 kali ternyata. Ya, jadi pertama itu diamputasi di bawah lutut ya, itu untuk emergensi amputasi supaya sembuh pada saat itu. Ternyata Sylvie masih panas tinggi, 40 derajat lebih dan bisa kejang-kejang ya. Sehingga akhirnya diambil keputusan ke Solo, atau mana pada saat itu? Di tempat yang sama ya? Apa? Pada saat diamputasi kedua kalinya di rumah sakit yang sama? Enggak, di rumah sakit Jombang. Di rumah sakit Jombang, akhirnya dokter mengambil keputusan untuk mengamputasi di atas. Dan setelah itu baru panas menurun? Iya, panas menurun. Baru panasnya menurun, oke. Boleh bicara dengan ibunya? Nah, pada saat kamu upacara tuh masih dalam keadaan dirawat? Iya, masih, oh ya? masih di rumah sakit. Iya. Oh, luar biasa. Oke, saya mau tanya, Bu, selamat sore. Sore. Tadi kan bilang katanya ibu saya sempat tawar-menawar dengan dokter. Iya. Apa yang tawar-menawar apa itu pada saat itu? Ya kan saya dikasih tahu keadaan kakinya itu separah itu. Ini biasanya kemungkinan besar diamputasi, Bu. Aduh dokter, mbok ya jangan, mana ada orang tua yang mau kaki anaknya diamputasi toh. Saya enggak ngerti, yang penting bagaimana caranya disambung gitu. Waduh ini, terus akhirnya saya dikasih pengertian. Bu, enggak bisa, ini, kakinya seperti ini. Sarafnya yang di ujung itu sudah mati semua. Kalau disambung nggak mungkin. Biasanya ya bisa, tapi nanti percuma kan mati. Saya mikir lagi gimana nanti saya kalau ditanya, padahal gimana nanti kalau saya ditanya lagi ya. Misalkan kalau saya ditanya, Ma, kakiku kok boleh diamputasi? Waduh, saya nanti ngomong apa? Saya pikir gitu. Saya pikir dianya belum tahu, cuman tahu kalau kakinya parah itu. Ternyata Sylvie udah tahu? Iya, ternyata dia tahu kondisinya seperti itu. Saya tawar-menawar sama dokternya kan deket, cuman ada gorden aja. Nah terus gimana? Sylvie gimana pada saat itu ngomong ke ibu? Iya, dia hanya diem aja juga nggak menjerit-jerit, cuman hanya kesakitan kan. Hanya merasa kesakitan aja. Dan akhirnya ibu bicara pada Sylvie bahwa itu harus diamputasi? Enggak, dia yang tanya sendiri. Dia tanya saya itu meyakinkan pendengarannya. Apakah benar harus diamputasi gitu? Iya. Oke, dan sebenarnya saya bilang juga enggak. Kan sebenarnya kan memang udah putus, udah patah. Yang satu lagi yang tulang besarnya udah hancur kan. Jadi itu kan ya memang sudah tidak ada gitu ya? Iya. Ya. Bu, ini pertanyaan saya, kan ibu tadi mengatakan bahwa tidak ada orang tua yang anaknya mau diamputasi ya, pasti tidak ada gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ibu akan menuntut secara hukum terhadap oknum penabrak Sylvie? Sebenarnya kalau menuntut gimana ya, belum terpikirkan. Saya hanya pikirkan itu kesehatannya Sylvie sama semangatnya Sylvie pulih, itu aja sudah saya sangat bersyukur. Kalau yang itu urusan nantilah, saya pikir sopir atau apa kan mungkin sudah ada yang ngurusi mungkin. Saya enggak pernah tahu kok, enggak pernah nanya juga. Apakah ada permintaan maaf dari pelaku? Ada permintaan maaf itu dari keluarganya. Dari keluarganya? Iya. Oke, datang ke ibu langsung? Iya. Dan ibu bagaimana menjawabnya? Iya, ya saya maafkan saja, memang kalau musibah kan ya nggak bisa dihindari toh. Ya, kalau memang sudah waktunya. Baik, terima kasih banyak Bu. Saya balik ke Sylvie lagi. Sylvie, boleh tahu, kamu cita-cita jadi polwan awalnya? Iya. Dengan keadaan seperti ini kan kamu harus menghapus cita-cita tersebut gitu. Tapi kamu kelihatannya spirit kamu masih kuat banget gitu. Kamu nggak ada sedihnya sama sekali? Ya ada sih, tapi kan mau gimana lagi, masa ya harus sedih terus? Kan juga nggak enak kalau sedih. Ya. Tapi sekarang cita-citanya jadi apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu.
Tapi saya rasa nggak mau menutup kemungkinan lah ya menurut saya ya, apalagi nanti teknologi makin maju, kaki palsu makin maju dan sebagainya. Saya pernah lihat ada orang jalan di samping saya gitu, naik motor turun gitu. Dan saya nggak tahu ternyata kakinya dari besi gitu. Cuman ada tekukan dan dari besi dan dia lari pada saat turun dari motor beberapa tahun yang lalu gitu. Teknologinya bisa sampai ke sana gitu dan nggak memungkinkan juga Silvi nanti besarnya jadi pemain basket. Bisa loh. Karena kita pernah ngundang orang yang kakinya diamputasi sampai atas ini kerjanya pembersih gedung pencakar langit. Dan hobinya naik gunung gitu ya. Jadi it doesn't kill your dreams lah ya. Masih semangat, yang penting kamu punya semangat, ya kalau punya semangat pasti bisa lah kamu lakukan ya. Kamu setuju dengan itu kan pasti kan? Iya. Ya, jadi jangan patah semangat. Kamu sih kayaknya nggak patah semangat, nggak apa-apa ya. Nah, tadi saya nanya sama Mas, sekarang nanya sama Silvi. Nah, Silvi nggak dendam dengan oknum pelaku tersebut yang nabrak kamu? Enggak, kan memang udah mau gimana lagi, kan bisa dibilang udah takdir ya, takdirnya gitu. Mau gimana, nyalahkan situ juga nggak bisa, nyalahkan yang sini juga nggak bisa, ya nggak ada yang bisa disalahin. Tapi kan kalau bicara takdir kan tetap saja dia salah gitu. Dia nyetir tapi dia mainan handphone dan membuat kejadian seperti ini gitu. Dan Silvi berhak untuk nuntut loh. Ya mungkin ada yang pihak yang ngurusin sendiri. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya. Pemerintah gimana ke Silvi? Ya pemerintah udah membiayai semua itu, yang biaya buat di rumah sakit itu. Biaya buat di rumah sakit dibiayai Iya. oleh pemerintah? Iya. Oke. Terus ada lagi yang diberikan oleh pemerintah? Beasiswa Ya, atau apa? katanya sih diantar sampai kuliah gitu. Katanya? Ya, katanya. Katanya Kan siapa? Pak Bupati bilang pas di pendopo itu, Pak Bupati bilang kayak gitu. Diantar sampai ke kuliah? Iya. Diantar kuliah itu masih dibiayain kuliah atau dianterin waktu masuk kuliah loh? Oh itu beda loh. Ya, harus jelas gitu kan. Ini diantar sampai kuliah tuh maksudnya Anda dapat beasiswa sampai kuliah gitu atau gimana? Ya enggak tahu, ya mungkin gitu. Udah ada suratnya? Belum. Jadi baru Belum ada ya hitam di atas putih. baru katanya ya? Iya. Oke, ini buat Pak Bupati. Nah ya, ini kebetulan Silvinya ada di sini. Mudah-mudahan ada hitam di atas putihnya ya. Ini termasuk pahlawan bangsa ya. Jadi mudah-mudahan bisa tuh ada beasiswa sampai kuliah dan supaya Silvi juga bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan ya, Silvi ya. Iya. Pokoknya ini udah masuk TV, nanti masuk YouTube. Nah, kalau misalnya nanti belum ada beasiswanya, kasih lihat YouTube-nya terus. Ya, emailin terus tiap hari, Pak YouTube-nya nih Pak, gitu ya. Ntar saya dukung kamu pokoknya, kan ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, ya. Ingat ya, ntar saya kasih alamat YouTube-nya, email saya ya. Nanti Pak Bupati pasti lihat lah. Ya. Oke, nah yang menarik adalah setelah kejadian ini, apa yang berubah dari kamu? Kalau sifat semuanya enggak ada, mungkin cuma fisik. Iya, karena saya tadi lihat kalau minder juga enggak, ya kan? Kalau sifat juga masih ceria gitu. Sama sekali nggak merubah apapun dari kamu. Kok bisa? Iya emang kayak gini deh. Kayak gini dari awalnya, mau gimana lagi? Mau Jadi, diri kayak Om Deddy, ya nggak bisa. iya tapi kamu nggak merasa sedih, nggak merasa apa gitu? Ya enggak, ya enggak, Enggak. Berarti sekarang kalau udah masuk sekolah lagi? udah Pakai kursi roda, pakai tongkat? pakai tongkat. Pakai tongkat. Ya. Oke. Nah, yang apa maksudnya yang terhambat apa jadinya? Yang terhambat, ya. Contohnya perilaku apa yang akhirnya terhambat? Ya kayak dulu lagi kan, saya kan aktif dalam semua kegiatan ya. Iya, Di sekolah ini nggak itu bisa? Jadi berkurang gitu. Oke. Cuma tetap bisa, tapi cuma nggak kayak dulu lagi. Tidak seperti dulu. Oke, tapi tidak menghambat banyak lah ya Iya. intinya ya. Oke, baik. Tapi seperti tadi saya bilang tidak mengubah sifatnya, tidak mengubah attitude-nya, kegiatannya dan sebagainya, hanya fisiknya saja yang berubah. Dan mudah-mudahan ini juga ya mudah-mudahan saya sih menganggapnya sebagai anak yang luar biasa ya, sifat dan karakternya luar biasa sekali. Mohon dukungannya pemerintah juga untuk mengantarkan Silvi ke bangku kuliah yang dia inginkan supaya bisa mendapatkan cita-citanya, tulis hitam di atas putih. Karena janji seseorang itu harus dipegang dengan kuat. Saya break dulu, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.